Halo, selamat pagi Sobat FNG Travel. Welcome back to our channel. Teman-teman, hari ini kebetulan kita lagi dapat days off di hari weekend. Dan kita mau ajak kalian trip seharian ke Chijin Island. Nah, ini pertama kali untuk kita trip ke Chijin Island menggunakan sepeda motor dari Kaohsiung. Sebelumnya, teman-teman kalau yang udah nonton di video sebelumnya, kita pernah ajak kalian ke Chijin, tapi kita nyebrang dari Gushan Ferry menggunakan boat ya. Tapi hari ini spesial buat teman-teman FNG Travel, kita mau road trip menggunakan sepeda motor dari Kaohsiung ke Chijin Island. Dan yang paling menarik adalah ini kali pertama buat kita mau melewati tunnel sea tunnel ya. Jadi kita akan melewati lorong di bawah laut, guys. Jadi sekitar 1,5 km akan menyeberangi dari Kaohsiung ke Chijin Island, menyeberangi di bawah laut. Nah, gimana keseruan kita memulai perjalanan dari Kaohsiung dan akan nyebrang melalui terowongan di bawah laut? Tetap ikutin FNG Travel. Kita trip seharian di Chijin Island. See you there. Balik lagi bareng kita. Nah, kita sekarang lagi di jalan menuju ke Chijin Island. Jadi hari ini spesial, kita mau road trip pakai sepeda motor. Dan sebentar lagi kita akan menuju sea tunnel yang menghubungkan ya antara kota Kaohsiung dengan Chijin Island. Sekitar 1,5 km kita akan memasuki terowongan tersebut. Ini pertama kali kita masuk ke terowongan yang ada di bawah laut ya. Gimana keseruan bareng kita? Bentar lagi ya guys. See you. See you. Nah guys, sebentar lagi kita akan memasuki jalur terowongan bawah laut. Dan ini udah areanya sekitar harbor ya, dekat dengan pelabuhan. Nah ini sekarang kita masih di Kaohsiung. Dan beberapa saat lagi juga akan sampai di Chijin Island. Dan inilah jalur menuju terowongan di bawah laut yang ada di Taiwan ya teman-teman. Gua penasaran berapa lama kita melewati jalur terowongan yang ada di bawah laut antara Kaohsiung dan Chijin Island ya guys. Nah, depan sana jadi mobil juga udah bisa lewat ya teman-teman. Ini perbatasan Kaohsiung dan Chijin, dan kita akan masuk ke dalam terowongan bawah laut. Di atas kita itu udah laut. 1, 2, 3. Oke, kita mulai masuk terowongan guys. Wow, gila keren banget sih. Taiwan punya terowongan bawah laut 1,5 km perjalanan menyusuri terowongan bawah laut atau sea tunnel. Kota Kaohsiung di Taiwan memiliki terowongan bawah laut yang dikenal dengan Chijin Undersea Tunnel yang menghubungkan antara daratan utama, tepatnya distrik Gushan, dengan Pulau Chijin, menjadikannya salah satu terowongan bawah laut di Taiwan. Terowongan ini dibangun pada tahun 1970 dan memiliki panjang sekitar 1,5 km dan bisa ditempuh dengan mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 2 menit dengan speed kira-kira 50 km per jam.
teman-teman, kurang lebih berapa menit ya? Nanti kita cek ya. Dan welcome to Chijin Island. Nah, udah sampai lagi di Pulau Chijin, guys. Kita cuma menyeberangi terowongan bawah laut dan sudah sampai. Luar biasa sekali. Nah, ini dia Chijin Island. Nah, ini udah area pelabuhan. Oke, sampai ketemu lagi nanti di Chijin Island. Bye-bye. Sobat FNG Travel, selamat datang di Chijin Island. Akhirnya kita sudah sampai di pusat Chijin Island. Dan kita mau ajak juga kalian keliling Pulau Chijin ya. Ada apa aja di sini. Dan yang pertama, ini adalah pusat yang paling ikonik ketika kalian sampai di Chijin Island. Kalian akan menemukan banyak juga pedicab atau sepeda-sepeda yang kalian bisa sewa ya. Nah, seperti di belakang kita. Di belakang kita itu adalah pedicab. Jadi kalian bisa sewa dan bisa keliling Pulau Chijin Island ya. Tapi kita mau keliling jalan kaki dulu ke Lighthouse Chijin Island atau Lighthouse di Pulau Chijin ya. Ada apa aja di sana dan ada keseruan tempat apa aja. Tetap ikutin kita explore Chijin Island bersama FNG Travel. Hari Minggu dan kondisi Chijin Island sudah mulai ramai. Dan sekarang sekitar pukul 12 dan kalian bisa lihat di sini juga banyak orang-orang Indo yang piknik ya. Ada juga sih pada botram ya di Chijin Island. Kita mau keliling dulu ke area pantainya, guys. Ini piknik botram. Ini, oh ini. Dan ternyata banyak orang-orang Indonesia, guys, di sini pada kumpul-kumpul. Jadi kalau kalian melihat orang kumpul-kumpul bawa tikar, kemungkinan besar that's ini people, right? Nah, kita mau ajak kalian ke Bukit Lighthouse yang ada di sebelah sana. Lumayan jauh, kita jalan kaki, tapi demi teman-teman kita mau tunjukin lighthouse atau bukit mercusuar yang ada di Chijin Island ya. Hari ini mereka kasih bendera hijau. Artinya aman untuk berenang ya teman-teman. Biasanya kalau cuaca kurang bagus ada larangan juga atau bendera merah untuk tidak berenang di sekitar pantai. Dan hari ini karena cuacanya juga cukup bagus, jadi boleh berenang. Kalian bisa lihat di sebelah sana juga banyak anak-anak kecil yang bermain pasir dan berenang ya. Teman-teman, ada yang mau berenang hari ini di Pantai Chijin? Let's go berenang!
Tapi kebetulan hari ini kita nggak bawa ganti baju ya, jadi mau keliling aja dan tunjukin ke teman-teman semua ada spot-spot apa aja sih di Chijin Island. Dan ternyata kalau weekday dan weekend ini sangat beda sekali ya. Dulu kita pernah kesini di hari weekdays, itu sepi banget. Dan sekarang kebetulan kita datang di hari Minggu dan ternyata cukup ramai ya, banyak turis-turis yang datang ke Chijin Island untuk sekedar menikmati pantai dan juga menikmati spot-spot yang terkenal di Chijin Island ini. Gitu. Dan dari pantai ini juga kita bisa melihat spot pesawat-pesawat yang mau landing ya di Kaohsiung International Airport. Jadi kalau di sore hari menuju ke malam itu banyak orang-orang yang nongkrong di sini hanya sekedar melihat pemandangan pesawat-pesawat yang mau landing ya. Dan di sebelah sana itu udah airport. Jadi bagus untuk spot pesawat. Mari kita ke Lighthouse Chijin, oke? See you guys in where? Lighthouse. Bye bye. Okay. Whoa, are you by watch? Ada patung penunggu penunggu pantai ya, by watch ya Chijin guys, sama anjing. Nah teman-teman, ini mapping area Chijin Island ya. Jadi Chijin Island itu nggak luas, kita bisa kelilingin seharian. Dan posisi kita sekarang ada di area sini, swimming zone. Kita ada di dekat pantai. Dan setelah ini kita mau ajak kalian menyusuri Sky Tunnel ya, menuju ke Lighthouse. Kemudian nanti kita mau ajak kalian juga ke Shell Museum. Ini ada museum kerang dan Rainbow Church. Kemudian kita mau jalan-jalan sekitar sini, camping zone. Oke. Dan mereka juga cantumin update weathers. Temperatur hari ini sekitar 23 sampai 29, cukup panas ya. How about this one, the wave? Ini tinggi ombak ya. Dan ombaknya itu sekarang 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Jadi masih terbilang aman untuk berenang. Makanya mereka buat pertanda the green flag di beach, jadi kalian bisa berenang tapi masih harus hati-hati juga ya. Oke, kita lanjut ke Lighthouse, menyusuri ke Sky Tunnel. Kita sudah ada sign untuk ke Kaohsiung Lighthouse ya teman-teman, sekitar 540 meter lagi kita akan jalan kaki, dan ada harbor lookout juga ya sebelah sana. Mari kita jalan ke Lighthouse. Ada yang amin guys. Ada yang tahu lagunya?你爱我辛苦受罪，我对你困意往生，一步半倒，一步叫天心转阴夜。Ini dia teman-teman, Chijin Tunnel of Stars. Jadi sebelum ke Lighthouse, ke bukitnya, kita harus menuju ke melewati Chijin Tunnel of Stars. Ini salah satu ikonik juga
buat turis-turis yang ke Cicin Island melewati terowongan Cicin Tunnel of Stars. Seperti apa tunnelnya, terowongannya? Yuk, jalan bareng. Sahabat FNG Travel, kita mau ajak kalian jalan di Tunnel of Stars, terowongan bintang-bintang. Kita sudah sampai. Itu dia jalur menuju ke Lighthouse. Kita harus jalan kaki dulu menyusuri terowongan itu ya, teman-teman. Penasaran? Di dalam terowongan ada apa aja? Terowongan Tunnel of Stars. Wow, adem di sini, dan kita bisa lihat lampu-lampu kayak di langit ya. Jadi kenapa mereka bilang Tunnel of Stars? Karena mungkin mereka desain juga ada lampu-lampu seperti bintang gitu ya. Terowongan dengan panjang 110 meter ini awalnya dibangun oleh militer Jepang semasa penjajahan Jepang di Taiwan pada tahun 1895 sampai 1945. Fungsinya sebagai jalur pertahanan dan logistik. Namun pemerintah setempat merenovasi bagian dalam terowongan, dindingnya dihiasi lukisan dan lampu LED berbentuk bintang dan rasi bintang. Memberi kesan seolah-olah kita berjalan di bawah langit malam. Dan karena itulah dinamakan Tunnel of Stars. Halo, orang Indo ya? Iya. Nah, kita ketemu juga nih teman-teman dari orang Indo. Halo, selamat liburan. Jadi kalau kalian ke Cicin itu bakal ketemu sama orang-orang Indo juga banyak di sini ya. Halo. Nah. Pertama kali ke Cicin, Mbak? 2 kali. Oh, 2 kali. Oh, iya. Kalau ke sini baru pertama. Biasanya di sana dulu. Oke. Ada lah. Apa deh? Aminnya enak banget. Mbak, say hello buat teman-teman di Indo dong. Halo. Makasih, bye-bye. Gue berasa balik ke Bali, teman-teman. Banyak banget orang Indo. Nah, kita sudah sampai. Nah, gimana teman-teman? Keren banget kan? Tunnel of Stars yang ada di Cicin Island. Dan setelah sampai di terowongan, teman-teman akan disuguhkan pemandangan. Keren banget. Oh. So good, right? Teman-teman, kita sudah sampai melewati Tunnel of Stars, dan gue nggak nyangka ternyata pemandangannya keren banget. Jadi di bawah bukit ya, itu ada tebing-tebing. Ini kayak berasa kalau di Bali itu kayak Uluwatu, right? Like Uluwatu. Vibes-nya itu kayak Uluwatu, guys. Jadi setelah melewati, tadi dari pantai, tiba-tiba setelah selesai dari terowongan itu pemandangannya udah beda lagi. Jadi kiri kanan kita itu udah tebing batu kayak gini. Oh, keren kan?
So jangan lupa datang ke Chijin Island kalau ke Taiwan ya. Ditunggu kedatangannya di Chijin Island. Nah ini dia ada ikan nih. Lagi antri foto ya. FNG Travel. Teman-teman, sebelum ke bukitnya itu kita akan menyusuri hutan-hutan sekitar Chijin ya. Setelah terowongan tadi, nah kalian akan menemukan hutan-hutan seperti ini. Tapi jalur jalan kakinya juga untuk pedestrian juga bagus ya. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mau hiking. Ini family friendly juga. Dan banyak kaktus ternyata sekitar sini. Tanaman kaktus, teman-teman. Nah, kayak gitu. Akhirnya hampir sampai di pendakian ke Lighthouse. Tapi sebelumnya kalian akan menemukan spot untuk pemancingan ya teman-teman. Jadi di sini banyak orang-orang yang mancing dan selamat datang di Welcome to Kaohsiung Port. Nah, sebelum kita menuju ke pendakian, ini kalian akan menemukan pemandangan orang-orang yang mancing ya di sekitar harbor teman-teman. Kayak gini. Oke. Mancing. Sobat FNG Travel, welcome to Kaohsiung Port Chijin Island. Nah teman-teman, di sepanjang jalur ini itu it's allowed right for fishing. Ya, jadi mereka diizinkan untuk mancing ya di sini. Jadi buat teman-teman yang hobinya mancing, ini jadi spot yang bagus juga untuk datang ke sini. Jadi nggak hanya untuk berenang ataupun hiking ke Lighthouse, tapi kalian juga bawa pancingan di sini ya. Siapa tahu dapat ikan yang besar-besar. Oh, I think someone strike, guys. Ini ada yang dapat ikannya, kita lihat. Oh, ini ada yang dapat ikan, guys. Oh, kayaknya besar ikannya. Oh, ikan apa ya kira-kira? Oh, lumayan dapat ikan guys. Wow. Oh. What's the fish? Wah, lumayan ikan. Oh. Teman-teman, akhirnya sudah sampai di spot selanjutnya, yaitu Kaohsiung Lighthouse. Are you ready to hiking? Yes. Jadi ini ada jam bukanya, Monday, Sunday. Dari jam 10 sampai jam 9 malam ya, teman-teman. Are you ready? Yes. We start hiking to the lighthouse. Let's go, teman-teman. Strike again. Kayaknya ada yang dapat ikan.
Oh, 加油呢！ Semangat, semangat, semangat. Biasanya kalau kita mau ke tempat yang keren itu harus capek-capek dulu, ya nggak sih? Semoga pemandangan dari atas tidak mengecewakan. Karena kita harus jalan kaki menyusuri tangga-tangga ini. Oke, ada lookout yang pertama, teman-teman. Kita coba dari sini, the first lookout. First lookout, right? Let's go. We go first. Gue penasaran di lookout pertama ini kayak gimana. Ini dia teman-teman. 1, 2, 3. Wow. Wow. Kita bisa lihat kota dari sini. Ini baru the first lookout. Sudah keren kayak gini teman-teman. Semoga nanti di atas bisa lebih keren ya pemandangannya. Dan itu sebelah sana itu bisa lihat. Nah ini, that one is 80 Sky Tower. Dan kita kerja di daerah sana. Biasanya kita melihat pemandangan ke arah sini ya, dari tempat kerja. Sekarang kita bisa ngelihat gedung tempat kerja kita ya, sini. Ah, indah banget Cici. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Capek. Tapi seru sih. Ini mereka udah pulang ya. Kita baru mau naik. Akhirnya sudah sampai di pintu gerbang lighthouse atau mercusuar ya teman-teman. Di depan itu udah pintu masuknya. Lumayan. Gak usah workout. Jalan-jalan ke Cijin udah lebih dari workout. Dan katanya di sini ada coffee shop ya. Dan cukup terkenal juga, mudah-mudahan nggak terlalu rame. Kita bisa coba santai dulu di coffee shop sini. Ini dia, kita sudah sampai di lighthouse. Ini dia nama coffee shopnya, Sorelin. Kita coba order minuman di Sorelin Coffee and Roaster. Keren juga sih. Nah di atas sudah lighthouse. Tempatnya cozy juga teman-teman. Already order?
Kita sudah pesan number 13. Hey. Sweet here, oke. Cuacanya lumayan panas guys. Dan di dalam ternyata penuh, jadi kita kebagian tempat duduk di luar. Gak apa-apa lah. Bawah pohon, lumayan. Hey. Order kita sudah datang teman-teman. Gua order apa ya tadi? Nih, passion fruit, pineapple passion fruit iced tea. What you order? Brown sugar latte. Ya order brown sugar latte. Harganya brown sugar 140 dan order gua 100 ya. Ya harganya cukup tinggi ya, namanya juga tempat lokasi wisata ya. Oke, enjoy. Sorelin. Hey. Sorelin. So this is one of the popular coffee shop in this island. Sorelin. 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 Sorelin atau Sorelin. Oke, lalu kita coba. Panas-panas gini emang cocok sih minum yang dingin-dingin. Seger. Yummy. Try. Gue mau coba kopi brown sugar punya dia. Not bad. So relax. Jadi coffee shop ini salah satu rekomendasi buat sobat MPG Travel yang nanti mau ke Cicin Island. Jadi setelah hiking cukup melelahkan tadi dari menyusuri tunnel of Stars, kemudian menyusuri jalur perhutanan ya, ada hutan tadi, kemudian sampai di Kaohsiung Port sebelum mendaki ke lighthouse di sini, dan ternyata ada coffee shop terkenal di sini. Jadi setelah hiking yang cukup melelahkan, ada baiknya kalian nanti transit di sini, istirahat dulu sambil menikmati segelas ice coffee. Oke. Salam seruput dari Lighthouse Kaohsiung. Selamat datang di Lighthouse Kaohsiung. Mercusuar Cijin atau Cijin Lighthouse adalah salah satu ikon bersejarah di Pulau Cijin, Taiwan. Mercusuar ini memiliki peran penting dalam navigasi pelayaran di Selat Taiwan. Pertama kali dibangun pada tahun 1883 selama masa pemerintahan dinasti Qing. Merupakan bagian dari upaya penguatan infrastruktur pelayaran di daerah tersebut, karena lokasi Pulau Cijin yang dekat dengan pelabuhan utama Kaohsiung menjadikannya sebagai titik strategis yang sangat penting untuk membantu kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Taiwan. Dan kita bisa melihat kota, gedung-gedung pencakar langit dari sini. Indah banget ternyata kota Kaohsiung. Gunung, laut, dan kotanya itu benar-benar indah. Semuanya lengkap, serba ada. Dan ini dia lighthouse mercusuar ya.
nanti gue mau searching sejarah di lighthouse ini seperti apa. Dan sebelah kiri dari mercusuar ini itu bisa kalian lihat banyak kapal-kapal tongkangnya pembawa barang dan juga batu bara. Dan di area ini, nah itu di bawah kita itu udah Kaohsiung Port atau pelabuhan dari Kaohsiung. Keren banget. Kita bisa melihat pemandangan dari hill, bukit di Chijin Island. Mari kita jalan ke sisi lain dari lighthouse untuk melihat pemandangan antara kota Kaohsiung dan Chijin Island. Dan teman-teman, inilah dia pemandangannya. Chijin Island sebelah kiri dan Kaohsiung sebelah kanan. Amazing. Luar biasa, keren banget. Please, kalau ke Taiwan, masukkan lighthouse Kaohsiung di Chijin Island sebagai itinerary kalian, ya. 150 meter dari lighthouse sebelah sana itu ada Chihao Port. Kalau nggak salah, Hao itu jauh, jadi Chijin jauh, Chihao Port maybe. Oke, kita menuju ke Chihao Port. Guys, sudah sampai di puncak. Tadi kita tuh dari bawah sana ya, dari pantai. Kemudian jalan dari Central Chijin dan akhirnya gue sudah ada di atas lighthouse dan bisa melihat pemandangan sekitar pantai dan kota Chijin. Keren banget. Benteng ini memiliki sejarah yang penting dalam pertahanan pesisir Taiwan, terutama selama masa pemerintahan dinasti Qing dan ketika Taiwan berada di bawah kendali berbagai kekuatan asing. Chihao Port dibangun pada akhir abad ke-19 sekitar tahun 1782 untuk mempertahankan Kaohsiung dan wilayah pesisir dari ancaman serangan luar, terutama dari bajak laut dan kekuatan asing. Setelah Jepang mengambil alih Taiwan pada tahun 1895, mereka melakukan peningkatan terhadap benteng ini sebagai bagian dari penguatan pertahanan pulau tersebut. Setelah Perang Dunia II, Chihao Port tidak lagi digunakan sebagai benteng militer aktif. Namun pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, Chihao Port menjadi situs sejarah yang populer di kalangan wisatawan dan pengunjung. Saat ini, benteng ini telah dilestarikan sebagai situs sejarah dan museum yang mengedukasi pengunjung tentang sejarah pertahanan Taiwan. Teman-teman, setelah berkunjung ke spot lighthouse, spot selanjutnya
tentunya kita mau jajan di traditional market yang ada di sekitar Chichen Island. Nah, traditional market Chichen Island ini cukup terkenal juga karena banyak makanan tradisional khas dari Taiwan ya. Kita lihat. Nah, ini dia jajanan tradisional. Nah, dulu kita pernah jajan ini ote-ote, bakwannya Taiwan ya. Jagung di Taiwan itu warnanya kuning sama merah ya. Khas banget. Oh, so windy. Wah, anginnya cukup kencang teman-teman. Ini ada yang jual keong ya, susuhan. Snail, little snail. Ice cream. You want to buy ice cream? Ini minumannya ada grass jelly, ada macam-macam black tea. Ini sosis Taiwan. Wah, ini apa nih rame? Oh, grilled squid. 来鸭底汁，走过来看哦，看烤的好吃，来请鸭底汁。 Nah, di sini sate seafood ya terkenal. Ini salah satunya sate cumi, teman-teman. Ini yang suka makan gorengan-gorengan seafood. Banyak. Fish egg. Oh, ini telur ikan. Rata-rata makanannya sate skewers. Buah-buahan. Ini ada game buat anak-anak juga di sini. Ada sate, ini kayaknya tapi sate babi, sate ayam. What's this one? Skewer? Pork? Oh, chicken. Sate ayam teman-teman. Oh, skewer chicken. Oh. Tapi harus hati-hati ya. That's a lot pork skewer, right? Martabak. Ada gorengan nih, bakwan nih. Ote, looks yummy. Ote. Oh, ada main kumbang juga. Crab. Really? Oh? You say crab and then now father say, what is the crab in English? Oh, really? Crab. Ada jual es kelapa. Nah, ini juga sate cumi lagi. Kita rekomendasiin buat teman-teman yang mau jajan sate cumi. This one our recommended. Ini paling terkenal sekali di sini nih. Ini ada sate cumi harganya $100 teman-teman. Terkenal banget. Cuminya gede-gede. Next, kita mau ajak kalian ke tempat souvenir khasnya Pulau Chichen, teman-teman. Dan rata-rata mereka jual seafood atau ikan asin ya, ikan asin yang sudah dikeringkan. Nah, ini lokasinya ada di sekitar Chichen Inyang Hotel. Jadi kita tinggal masuk aja ke dalam. Wow, sudah mulai rame. Teman-teman. Oke. Let's go inside. Yes, it's so dark. Okay. Jadi lokasinya ada di sekitar Inyang Hotel, tinggal masuk aja ke dalam.
Jadi biasanya kalau pengunjung datang ke Cijin dan sebelum pulang mereka akan singgah dulu ke sini untuk bawa oleh-oleh. Rata-rata ikan asin ya. Nah, dari sini ada cumi, ada ikan asin. Macam-macam guys. Ini ada ikan dendeng. Semua jualan ikan asin. You realize something? When we travel in another country, but they can speak Mandarin. But when we come here, they can't speak English. Oh, so this is a kind of the fish. Kalian bisa bawa untuk oleh-oleh ya, ikan kering. Tapi rata-rata mereka jual produk yang sama sih. Ini ada apa? Seaweed, right? Ikan asin. Ikan salmon juga. Oh, it's so red, the fish. I think they already marinate. Yes, marinate. So, buat Sobat Adventure Travel, jangan lupa sebelum pulang, kalian wajib dulu mampir dulu ke tempat souvenir yang ada di pusat Cijin Market ya. Nah, kayak tadi oleh-olehnya sih rata-rata shellfish, right? And seafood. Oke, jadi apakah kalian tertarik jalan-jalan ke Cijin Island? Pastinya dong. Selamat datang di Cijin Shell Gallery. Jadi ini teman-teman, di dalam galeri atau museum Shell Gallery Cijin ya. Jadi teman-teman bisa melihat berbagai macam, berbagai jenis kerang ya, rumah kerang. Ini nih. Ini dia teman-teman, ada kerang Jini Ojini. Gede banget. Is it real? Yes, that's the real one. Molluska, gila raksasa ini mah. Molluska. Ini kayaknya kerang Jini Ojini ada di sini ya. Sih. Nah, ini ada kerangka dari ikan hiu guys. Oke guys, jadi beginilah museum Shell Gallery yang ada di Cijin ya. Datang ke sini ya, kalau ke Cijin. Ini masukin ke dalam salah satu list spot kalian. Bagus. Jadi banyak pengetahuan juga tentang kerang-kerang yang ada di berbagai dunia. Di sebelah Shell Gallery, kalian bisa temuin spot yang unik juga. Ini banyak visitor yang datang ke sini untuk ambil foto ya teman-teman. Kalau nggak salah ini namanya Church Rainbow. Jadi ini ada kayak semacam icon warna-warni, ya. Warna-warni pelangi. Rainbow and Church, is it? Dalam kotak rainbow. Ini kayak gini. Ini kayak nggak terawat sih. Ada beberapa part yang rusak ya, makanya ini di yellow line ya. Kita nggak bisa masuk ke dalam. Kita ada di dalam kerang. We are inside the shell. We are pro.
kota. Sobat TVG Travel, tak kerasa seharian kita udah jalan-jalan keliling Pulau Cijin ya. Dan saatnya kita kembali lagi ke kota Kaohsiung. Nah, ada yang spesial, jadi pulangnya kita mau nyebrang lewat ferry dari Cijin ke Gushan ke kota Kaohsiung ya. Dan sekarang kita lagi di harbor, lagi menunggu kapal feri ya. Jadi harus antri dulu. Dan motor kita bisa langsung masuk ke dalam kapal feri. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman sobat Adventure Travel yang udah ikutin petualangan kita seharian di Cijin Island. Oke, bye bye. See you again di next trip. Bye bye.